Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para wargi sidang tadarusan Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah anu sami-sami maharep ridho serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dingat ayeuna urang masih dibaparinan kegiatan kesehatan sehingga orang tiasa nyupri ngeureuyeuh dina raraga nyukruk galur sunnah Rasul nincak lacak syariat Islam anu mangrupi thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau wargi iwatu iman simkuring insyaallah bade ngalajengkeun bahasan nu kamari masih dina raraga ngeunaan salat dalam perspektif Al-Qur'an atau salat numutkeun pandangan Al-Qur'an. Minggu kemarin orang ngabahas ngeunaan pengertian salat, di mana pada intinya bahwa sholat itu adalah doa, adalah permohonan kita kepada Allah. Sekalipun di sini juga sholat juga memiliki berbagai makna sudah dibahas, yaitu diantaranya di samping doa juga ada rahmah, juga ada maghfirah, ada ampunan, juga as-sholat juga pengertiannya ada adin dan ada al-mafruḍah atau yang diwajibkan. Jadi kata-kata sholawat atau sholat diungkapkan dalam Al-Quran memiliki berbagai makna, di antaranya yang kelima tadi. Namun pada intinya bahwa sholat itu adalah doa. Jadi bukan menyembah, tapi sholat itu adalah doa. Dan sholat itu adalah merupakan bagian dari ajaran agama kita, agama Islam, bahkan agama-agama sebelum Nabi Muhammad, itu semuanya melaksanakan sholat, artinya sudah melakukan hubungan interaksi makhluk dengan sang Khaliknya. Maka ketika makhluk sholat itu artinya makhluk sedang berdoa kepada Allah, dan ketika Allah sholat berarti Allah sedang memberikan rahmat kepada makhluk yang berdoa. Jadi pada intinya yang menjadi substansi daripada sholat itu adalah ad-doa. Kalau ad-doa berarti ada sisi kebutuhan kita, gitu ya. Bahwa kita sholat itu bukan sebuah kewajiban saja, gitu. Tetapi kita sholat itu adalah karena kita butuh, karena kita memiliki kebutuhan kepada Allah, pada Sang Khaliknya. Maka insya Allah kalau paradigma itu atau cara pandang kita tentang sholat seperti itu, bahwa kita butuh terhadap sholat ini, maka sebenarnya tidak ada kesulitan atau capek kita melaksanakan sholat yang henteu moal. Insya Allah dengan ikhlas, dengan apa? Dengan mukhlas, dengan ridho, dengan hampang, enteng melaksanakan kewajiban sholat tadi. Tidak ada rasa lelah, lemah atau haream gitu nya melaksanakan sholat. Sebab kita sudah dipupuk hati dan pikiran kita bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Nah sekarang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana suasana hati kita di dalam sholat menurut Al-Quran tadi. Para wargi ihwatu iman, ketika kita melaksanakan sholat, maka hal yang pertama suasana hati itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama itu adalah kita harus ikhlas. Ikhlas sepenuhnya lillahi ta'ala. Sebagaimana yang di sini diungkap dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun inna sholati, saestuna salatku, nusuki, ibadah pengorbananku, wa mahya, hidup,
wa mamati, dan mati, semuanya adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. Maka semua ibadah yang diperintahkan oleh, kalau tidak didasari dengan niat ikhlas, niat yang bersih, tulus, hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka inilah yang dituntut, satu ikhlas, maka akan diterima itu ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita ibadah, termasuk di sini adalah sholat, sebenarnya falaisa lillahi hajatun, setiap ibadah yang tanpa adanya keikhlasan, falaisa lillahi hajatun, tidak ada urusan, tidak ada kepentingan Allah, mau diterima. Saum juga kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, hanya sebatas lapar dan dahaga, laisa lillahi hajatun, kebutuh Allah mah. Saya ukur lapar dan dahaga ukur mah, tapi tanpa ikhlas mah. Demikian juga sholat. Kalau sholat tanpa ikhlas, karena bahkan amal yang begitu dilakukan sholat tanpa keikhlasan itu sia-sia gitunya. Bahkan kan di dalam Al-Quran juga disebutkan, fawailul lil musallin, orang salat saja celaka. Yang bagaimana yang celaka? Yang sholat yang celaka gitu, tapi sholatnya alladzina hum fi sholatihim sahun gitunya. Orang yang di dalam sholatnya itu sahun, lalai. Naon sahun teh alladzina yuraun. Alladzina yuraun. Orang yang merasa ingin diperlihatkan, ingin dilihat oleh orang lain, atau sholatnya itu karena dasari dengan perintah orang lain gitunya, atau karena ingin dilihat oleh mertua kita dengan orang lain kita gitunya, orang lain. Maka semuanya itu, sholat itu termasuk sah. Maka di sini celaka orang yang sholat tetapi sholatnya itu tidak lillahi ta'ala. Maka hal yang terpenting dalam sholat, menghadirkan suasana hati itu adalah yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlasnya ibunya. Ibu ayeuna ikhlas sholat, senantiasa ikhlas ke ayeuna naon ibunya. Insyaallah mudah-mudahan kurang lepaskan hal-hal yang bersifat ingin diperlihatkan orang lain, atau ingin takut dianggap tidak soleh atau tidak dianggap sebagai muslim. Jangan. Tapi ikhlaskan semuanya itu, kita melaksanakan sholat itu lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kalau wargi nukaduana, bagaimana suasana hati dalam sholat itu adalah, yang kedua adalah yakin. Tanamkan keyakinan kita bahwa kita sedang melakukan pertemuan dengan Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita sebenarnya sudah melakukan hubungan percakapan dengan Allah. Dalam surat Al-Fatihah kan disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu domirnya domir khotob gitu ya, langsung orang kedua. Iyyaka, hanya kepadamu. Berarti kita menghadirkan Allah itu seperti kita berhadapan langsung dengan Allah. Iyyaka, hanya kepadamu kan gitu. Tidak menyebutkan iyahu gitu ya. Iyahu na'budu, kepadanya kami menyembah, enggak. Tetapi mengungkapkan dengan iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat, kita hadirkan di samping ikhlas tadi, kemudian kita hadirkan bahwa kita sedang melakukan pertemuan dengan Allah, dengan berdialog dengan Allah. Ya kaunggal di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ke 40 benar. Wasta'inu bis sabri was salat. Maka mintalah pertolongan dengan kesabaran, was salat, dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Hese, berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu tidak akan merasa berat. Yang bagaimana yang khusyuk? Salah satunya Al-Quran yang meyakini bahwa hubungan atau sedang melakukan pertemuan. Mulaku rabbihim, melakukan pertemuan dengan Tuhan. Wa
Ketika kita yakin yang kita hadap itu adalah Allah yang Maha Suci, maka kita beribadah kepada Allah dalam sholat itu, kita hadirkan Allah itu ada di hadapan kita dan sedang bertemu dengannya. Dan kita yakin bahwa hanya kepada Allah yang Maha Suci kita akan kembali. Oleh karena itu, kalau kita yakin kita kembali kepada yang Maha Suci, kita akan berusaha sedapat mungkin, sebisa mungkin untuk tetap bisa suci dari segala macam kotoran-kotoran amal gitu ya. Boh riyana, boh syirikna, boh perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Karena kita yakin bahwa kita akan mati dan kembali kepada Allah. Kembali kepada yang Maha Suci. Bagaimana kalau kita punya kotor gitu ya? Dah pasti naoge dibersihan heula. Maka kita yakin wa innahum ilaihi raji'un. Kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, kepada yang Maha Suci. Nah, itulah dua hal tadi. Yang pertama ikhlas dan yakin bahwa kita senantiasa akan bertemu dengan Allah. Itu harusnya dihadirkan dalam suasana kita dalam salat. Yang ketiga, bagaimana suasana hati dalam salat itu? Yang ketiga adalah kita mengharapkan melaksanakan salat itu adalah mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Rahmat dalam pengertian yang luas gitu ya. Bahwa segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi dan di langit itu adalah bagian daripada rahmat. Bahkan yang terkecil gitu. Sekalipun seperti halnya kita meminum air itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Bahkan semua penciptaan, semua prosesi datangnya rezeki, datangnya hujan gitu ya. Datangnya buah-buahan di pepohonan itu bagian dari rahmat. Rahmat dalam pengertian yang luas. Dan rahmat kita mengharapkan rahmat itu karena memang kalau kita bandingkan amal ibadah salat dengan nikmat yang akan kita peroleh nanti di surga itu jauh lebih besar daripada salat yang kita laksanakan. Maka sebenarnya kita melaksanakan salat itu pada intinya kita mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Karena surga itu diperoleh dengan rahmat dan ridha Allah. Kenapa? Karena kita memperoleh surga itu gak bakalan sebanding dengan apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita sehari-hari kepada Allah. Bahkan kalau dibandingkan dengan nikmat yang kita rasakan di dunia ini saja, maka sebenarnya dengan ibadah yang kita lakukan dengan Allah, kalau dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberikan Allah di dunia saja, itu sebenarnya masih tidak sebanding. Apalagi kalau dibandingkan dengan nikmat nanti di akhirat, maka tidak akan sebanding dengan amal ibadah kita sebenarnya. Tapi karena rahmat dan ridha Allah, maka insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga gitu ya, dengan kasih sayang Allah, dengan ridha Allah. Ini yang terungkap dalam surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 29. Disebutkan di dia, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Di surat Al-Fat ayat 28 disebutkan Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan bersama orang-orang bersama Muhammad, bersama orang-orang di sekitarnya atau dengan para sahabatnya gitu ya. Asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, tetapi maha kasih sayang, sangat menyayangi bainahum, di antara mereka, di antara para sahabat yang beriman kepadanya. Ini sebenarnya menjadi sikap kita. Sikap Nabi Muhammad, juga sikap kita, sikap para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama salaf, dan para ulama khalaf, dan yang lainnya, serta sikap kaum muslimin pada umumnya, harusnya kita memiliki sikap seperti ini. Asyidda'u 'alal kuffar,
keras terhadap kekufuran atau orang-orang kafir. Di sini mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa toleransi itu kadang-kadang disalahgunakan gitu ya, untuk hal-hal yang ibadah. Rasul, kekerasan di dalam Islam nggak ada katanya. Rasul itu Maha Rahman. Bukan. Rasul itu sangat menyayangi gitu ya. Bahkan ketika beliau dihinakan, beliau dianggap seorang penyihir, seorang yang gila. Bahkan Rasul pernah dibaledogan gitu ya. Rasul pernah dikurungkup bangke gitu ya, bahkan dilempar utai unta gitu ya, kotoran. Tapi Rasul tidak membalas. Ini jadi alasan bagi kita jangan membalas kekerasan orang lain. Salah satu sisi itu memang benar. Tapi Rasul sangat keras di dalam kekufuran. Kalau untuk menyangkut pribadi Rasulullah tidak akan membalas. Bahkan ketika beliau ke Taif meminta bantuan orang-orang Taif atau supaya mereka masuk Islam, tapi yang menjadi balasan mereka melempari Rasulullah sampai ke pelipisnya berdarah gitunya. Apa yang dipinta oleh Rasul? Biarkan mereka, jangan dibalas. Padahal malaikat sudah nawarkan gitunya, rek dikumaha ya orang-orang Taif teh. Ya aya 2 gunung ya dihimpitkeun wae kitu. Bakat tingku kesel malaikat niaya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak. Beliau merasa sangat menyayangi umatnya. Jangan. Mereka itu tidak mengetahui apa yang saya sampaikan. Biarkan. Nanti suatu saat ada di kaum Taif yang akan menjadi pembela Islam. Kan banyak begitu. Pada suatu masa nanti banyak juga para ulama Taif yang menjadi pembela Islam. Nah itu begitu penyayang, begitu Rasulullah itu sangat-sangat menyayangi dan tidak membalas setiap kejahatan secara pribadi. Tetapi kalau menyangkut agamanya, ketika akidah dihinakan, ketika Al-Quran dihinakan, ketika Islam dihinakan, ketika toleransi disalahgunakan, gitu ya. Maka sebenarnya itu harusnya asyidda, kita tegas keras terhadap kekufuran. Ayeuna geuningannya masalah minuman keras oge geuninganna diperdebatkan deui padahal mah sejelas-jelas cek Islam mah haram gitu nya, teu kudu didiskusikeun deui, diperbolehkan deui. Ayeuna kan diramekeun deui. Nah, seterusnya umat Islam semuanya enggak perlu lagi ada toleransi dan dialog lagi terhadap minuman keras. Geus puguh-puguh minuman keras mah haram, tinggalkeun. Riba haram, tinggalkeun mun gitu. Asyidda kudu keras, kudu tegas. Tapi urang kan sabalikna hari keur di umat Islam keur diganggu oleh umat yang lain tong dibales. Rasul oke, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Padahal agamana keur dihinakeun. Tidak ada begitu Rasulullah. Kalau menyangkut pribadinya oke, Rasul tidak pernah membalas. Tetapi ketika masalah akidah, masalah agamanya dihinakan, maka Rasulullah asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap kekufuran, keras kepada orang-orang kafir juga. Ruhama'u bainahum, tetapi paham, menyayangi kepada sesama muslim, sesama mukmin, sangat-sangat sayang Rasulullah. Dari urang mah tibalik geuningan ayeuna mah umat Islam jeung umat Islam di papasean geuningan. Merebutkan kunut wae na papasean, merebutkan salawatan papasean gitu. Padahal sama-sama Islam gitu. Nah, ini yang harus dijadikan catatan bagi kita bahwa umat Islam itu umat yang satu gitu. Harus bersama. Kita punya akidah yang sama, Al-Qur'an yang sama, Rasul yang sama. Nah, jadi papasean. Padahal zaman dulu Rasulullah Islam datang bersama Rasulullah itu menyatukan setiap permusuhan yang ada, setiap kejahatan yang ada, menyatukan setiap umat-umat yang tadinya berabad-abad lamanya, bertahun-tahun lamanya bermusuhan, Rasulullah satukan gitu nya. Jika kaum Aus dan Khazraj gitu nya disatukan, kaum Muhajirin dan Ansor disatukan. Padahal itu warawuh tadi nama.
Padahal tadi nama persaingan bisnis, tadi namanya persaingan sosial gitu nya. Tapi begitu ada Islam datang, maka semuanya bersatu. Nah, aya nama aneh, aya Islam teh kalau Bapak rasea. Karena apa? Karena memang tidak menerapkan naon anu dicontohkeun wal Qur'an lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah kemungkinan tidak demikian dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, kembali kepada masalah bahwa Rasulullah SAW itu asyidda wal kufar ruhama bainahum. Tarahum ini yang jadi intinya. Tarahum ruk'an sujadan. Engkau lihat mereka itu ruk'an ruku, sujadan sujud. Yabtaguna fadlam minallah waridwanan. Nah, itu jadi intinya. Jadi ketika kita sholat itu yabtaguna fadlan minallah. Kita mengharapkan fadlan, karunia dari Allah, waridwanan dan keridhaan. Mengharapkan karunia Allah, rahmat Allah dan keridhaannya. Jadi ketika kita sholat itu harapkanlah akan rahmat Allah, akan fadlan Allah, akan ridwanan Allah, keridhaan Allah. Ya Allah, ridhoilah aku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, ini bagian daripada ikhlas. Mengharapkan ganjaran itu bagian daripada keikhlasan kita. Katanya mengharapkan kepada Allah, tapi mengharapkan ganjaran. Iya, enggak apa-apa. Karena bagian daripada mengharapkan ganjaran dari Allah itu adalah ikhlas. Tetapi kalau ada orang yang hanya mengharapkan Allah saja, tanpa memperhatikan pahala kan baik pahala Allah terang. Pokoknya orang mah Allah unggul. Nah, makanya di sini disebutnya bukan mukhlis lagi, tapi mukhlas. Jadi orang mukhlas itu tidak mengharapkan apapun, bahkan dari Allah sendiri mengharapkan pahalanya tidak, gitu. Hanya Allah saja gitu yang diharapkannya. Nah, inilah kelompok mukhlas. Tapi nggak apa-apa kita mukhlis juga, kita mengharapkan karena itu bagian dari keikhlasan kita. Nah, itu 3 hal suasana hati dalam sholat kita hadirkan gitu ya. Kita ikhlas, kita yakin ada di hadapan Allah, dan kita mengharapkan ridho dan karunia dari Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana suasana hati kita dalam melaksanakan sholat itu sesuai dengan Al-Quran tadi. Yang keempat adalah bahwa kita dalam melaksanakan sholat itu sedang berunjuk diri gitu ya. Menunjukkan diri kita bahwa kita sedang mengingat Allah, sedang dzikir. Di surat Toha ayat sungguh saya sunnah kaula ibadahilah aku wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat lidzikri untuk mengingatku. Jadi lamun urang salat teh entong ngalamun ka mana wae pan kitu nya. Allahu akbar, ingat hutang segarupa gitu. Dina salat teh. Dan memang aya setan apa dina salat mah ketika kita takbir itu setan lalumpatan, ketika takbir Allahu akbar setan lompatan begitu bar setan darah datang deui gitu. Ketika adzan setan lalumpatan, beres adzan darah datang deui. Ketika kita salat Allahu akbar setan lalumpatan, begitu bar lagi bacaan kemudian datang lagi setan. Makanya ada sujud sahwi teh Rasulullah. Kemungkinan ada setan aya we gitu. Maka kita dalam melaksanakan sholat itu lidzikri, ingat gitu. Apa yang kita baca, ingat gitu. Tahu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan juga. Allah ketika kita tangan kita ke atas, Allah Maha Besar, bar. Itu ingat, kemudian bacaannya subhanallah wa bihamdihi wa tabaraka wa ta'ala jalla wa ala ilaha wa illa. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alhamdulillah. Itu semuanya ingat katanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Insyaallah lah hafal pengintannya ibu-ibu manya sadayana hafal terjemahan Al-Fatihah. Bikin walau tolin. Kemudian baca surat tanana hafal juga. Hafal maknanya. Karena di ayat lain disebutkan, la taqrabus salat, jangan mendekati salat wa antum sukaro. Sedangkan anjeun keur mabok gitu. Teu ingat hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu ingat apa yang kamu baca. Artinya bahwa kita salat itu tahu gitu. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan sadar betul. Jangan sampai ketika kita salat ingat kanuna naon gitu. Akhirnya naon sahun teh jadi tidak ada maknanya apa-apa. Bahkan di sini kan suasana itu harus dihadirkan. Suasana hati kita bahwa kita ingat kepada Allah, bahwa kita ingat apa yang kita bacakan, sadar apa yang kita bacakan, itu adalah bagian yang harus kita laksanakan dalam suasana hati salat kita. Maka kita salat itu ingat semuanya. Sampai at-tahiyat juga. At-tahiyat apal pengennya. Kayaknya diartoskeun Ibu bisita apal ya hartosna kumaha, kedah apal hartosna. Dina ruku kumaha subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma firlinya. Teu apal artina gitu. Kemudian Allah ampunan aku. Itu teh harus paham gitu. Harus dipahami, disadari, ingat gitu. Itu teh urang teh keur ngadoa kan. Sampai at-tahiyatu lillahi wassalawat. Sampai sholawat Nabi juga hafal. Juga tahu, sadar, ingat akan artinya juga. Ketika kita assalamualaikum, sebelah kita ada teman atau yang lainnya, ketika kita makmum gitu bersama yang lainnya, assalamualaikum, mendoakan kepada sebelah kanan, mendoakan sebelah kiri. Itu sadar betul kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Nah, itu adalah bagian suasana hati yang harus kita hadirkan dalam sholat. Nah, makanya dari keempat tadi, hendaknya dari sekarang kita coba menghadirkan hati kita di dalam suasana sholat nanti. Yang pertama tadi ikhlas, yang kedua yakin akan kita bertemu dengan Allah, kemudian juga mengharapkan rahmat dan ridha Allah, kemudian juga ingat apa yang kita bacakan, ungkapkan di dalam sholat juga. Nah juga yang kelima, yang terakhir, suasana hati kita dalam sholat itu, kita sebenarnya sudah sedang menunjukkan diri kita bahwa kita sedang bersyukur kepada Allah. Kurang teh bersyukuran ke Allah bersolat teh. Jadi di surat Al-Kautsar sering orang diucapkan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar, nikmat anu paling surga. Fasholli, maka salatlah. Maka dina salat eta ieu teh ngungkapkeun diri urang yang urang teh sedang bersyukur kepada Allah. Nah eta itu yang terakhir, kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya, hadirkan suasana hati itu di dalam setiap kita melaksanakan sholat. Insya Allah kita akan dampaknya akan baik gitunya, bahwa kita melaksanakan sholat itu bukan kewajibannya, tetapi yang kewajiban itu menegakkan sholatnya. Tegakkan sholat itu termasuk semua hal-hal yang berhubungan dengan sholat, termasuk kita wudu, tegakkan wudu yang sebenar-benarnya. Yuhsin wudu aku harus taliti, apik tina wudu gitu. Sebab menentukan sahna sholat tina wudu. Untuk bersih, lawailul lil aqab minan nar, bagianan dina neraka, lebar gitu nya. Sampurna wudu, tegakkan wudu, sampurna wudu cilaka. Sampurnakeun heula wudu, tegakkan wudu. Kemudian dina sholatnya harus benar-benar menghadirkan seluruh potensi diri kita, seluruh zikir dan pikir kita kepada Allah. Ingat bahwa suasana hati adalah harus ikhlas, harus yakin bertemu dengan Allah, harus berharap akan rahmat Allah. Juga kita mengingat bahwa salat itu sedang mengingat dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kapayun insyaallah orang mencoba
melakukan sholat sedemikian rupa, kita kembali meriset lagi gitu ya pikiran kita supaya kita benar-benar melaksanakan sholat itu benar-benar sekali. Karena yang namanya sholat khusyuk itu di antara para ulama menyebutkan bukan hanya di dalam sholatnya, tetapi aplikasi dalam kehidupannya menjadi wujud gitu ya, menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam sholat. Maka kehidupan itu sholat juga. Kita berjalan, kita sedang sholat juga karena kita berhubungan langsung dengan Allah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Itu adalah hubungan sholat, silatun, berhubungan dengan Allah. Maka orang yang khusyuk itu adalah baik niatnya, pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan contoh dari Rasul, juga aplikasinya dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan, itu yang dinamakan dengan khusyuk tadi. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa menjadikan manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan dari sekarang kita menyadari bagaimana kita harusnya menghadirkan suasana hati di dalam salat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.